Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Briefing ini berlaku untuk ketinggian mulai dari 1000 feet hingga 34.000 feet tanggal 23 Mei 2022. Untuk yang pertama kita mulai untuk penerbangan terutama untuk pesawat kecil di sekitar wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang ataupun sekitar wilayah Semarang area, mulai dari flight level 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet. Angin secara umum dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Untuk aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 23 mulai pukul 00 hingga 24 UTC, angin secara umum dari arah 130 derajat dengan kecepatan 5 knot dengan jarak pandang mendatar 7 km disertai dengan 3-4 oktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan antara pukul 4 hingga 6 UTC untuk anginnya berubah menjadi arah 330 derajat dengan kecepatan 10 knot. Kemudian terjadi perubahan pada arah dan kecepatan lagi diperkirakan antara pukul 10 hingga 12 UTC. Untuk anginnya berubah menjadi arah 140 derajat dengan kecepatan 5 knot. Untuk medium level cyclic chart untuk flight 06 UTC untuk wilayah Kota Semarang tidak ada potensi pertemuan awan cumulonimbus, hanya di sebagian wilayah Jawa Tengah, sisi tengah hingga sisi barat ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Untuk yang selanjutnya kita lihat untuk penerbangan di sekitar wilayah ketinggian mulai dari 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 hingga 24.000 feet. Yang pertama untuk tujuan ke Pulau Bali. Untuk di ketinggian 5.000 hingga 24.000 feet, angin secara umum dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Sedangkan untuk penerbangan ke wilayah Ketapang di Pulau Kalimantan, secara umum angin dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Sedangkan untuk tujuan wilayah Pangkalan Bun, secara umum angin dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 knot. Untuk temperaturnya di ketinggian 5.000 feet berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 10.000 feet temperatur berkisar antara 10 hingga 11 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 18.000 feet temperatur berkisar antara -5 hingga -4 derajat Celcius. Dan untuk di ketinggian 24.000 feet temperaturnya berkisar antara -15 hingga -14 derajat Celcius. Kemudian untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang lebih tinggi lagi mulai dari ketinggian 18.000 feet, 24.000, 30.000 feet hingga 34.000 feet. Untuk tujuan ke wilayah Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta, angin secara umum dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Sedangkan untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan khususnya di sekitar wilayah Banjarmasin dan juga Balikpapan, untuk angin di ketinggian 18.000 hingga 34.000 feet secara umum berkisar antara timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 knot. Sedangkan untuk yang terakhir yaitu tujuan ke wilayah Sulawesi yaitu daerah Makassar, secara umum dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Untuk temperaturnya di ketinggian 18.000 feet berkisar antara -5 hingga -4 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 24.000 feet temperatur berkisar antara -15 hingga -14 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 30.000 feet temperatur berkisar antara -30 hingga -29 derajat Celcius. Dan untuk di ketinggian 34.000 feet temperatur berkisar antara -41 hingga -40 derajat Celcius. Kemudian dari data high level cyclic chart untuk flight 06 UTC wilayah Pulau Jawa, secara umum Jawa Tengah dan Jawa Barat, Banten juga DKI ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Jawa Timur dan juga Bali tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk di sekitar wilayah Pulau Kalimantan ini juga tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif secara umum, hanya di sebagian wilayah utara ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Sedangkan untuk wilayah Pulau Sulawesi secara umum juga tidak ada potensi pertumbuhan awan-awan konvektif. Sedangkan untuk high level cyclic chart untuk kali 12 UTC untuk wilayah Pulau Jawa masih sama. Untuk Jawa Tengah hingga Jawa Barat, Banten dan juga DKI masih ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Jawa Timur, Bali tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Pulau Kalimantan masih sama, secara umum sebagian besar tidak ada potensi pertemuan awan konvektif, hanya di sebagian wilayah Pulau Kalimantan sisi utara yang ada potensi pertemuan awan konvektif. Untuk wilayah Makassar juga sama,
terutama di wilayah Makassar tidak ada potensi pertumbuhan awan konvektif. Hanya di sebagian wilayah Pulau Sumatera bagian tenggara ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Yang terakhir kita lihat peta sebaran awan dari gambar citra satelit. Terlihat untuk pertumbuhan awan untuk tanggal 23 pukul 05.50 WIB di wilayah Pulau Jawa cukup signifikan di sekitar wilayah Jawa Tengah dari bagian tengah hingga barat, terutama di sekitar wilayah Pantura, dan juga di sebagian wilayah pantai utara dari Jawa Barat, dan juga di perairan selatan hingga barat daya dari Pulau Jawa. Ini terlihat juga cukup signifikan. Untuk wilayah Pulau Sumatera hanya di beberapa wilayah saja terlihat potensi pertumbuhan awannya. Dengan untuk wilayah Kalimantan terutama bagian timur dan juga bagian utara ini ada pertumbuhan awan yang cukup signifikan. Sekian briefing cuaca untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.